Halo, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Fitria Deborah dari tim Duanyam dan Kreologi. Saya dari tim Business Development. Oke, malam ini kita tuh bakal ngobrol dengan seorang wirausaha dari Jogja, Gracia Bag namanya, nama usahanya ya. Eh, saya pengen cerita dulu tentang Duanyam. Saya tahu teman-teman udah tahu lah paling tentang Duanyam, tapi nggak ada salahnya saya berbicara lagi tentang Duanyam. Duanyam itu merupakan kewirausahaan sosial yang basicnya itu kerajinan tangan, handicraft kerajinan tangan yang sudah bekerja sama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, yang ada di daerah terpencil terutama di NTT, Papua, dan sekarang Kalimantan Selatan. Duanyam itu sangat memahami kendala para UMKM karena Duanyam dulu pernah ada di fase seperti itu. Jadi Duanyam itu pengen sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM yang lain melalui Kreologi. Kreologi adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Kreologi tentunya menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah yang berjejaring dengan pelaku usaha lainnya. Pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM serta aplikasi yang ramah user friendly, ramah digunakan untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nanti waktu saya ngobrol dengan Mbak Lucy, teman-teman bisa drop by pertanyaan. Kalau misalnya pengen tanya sesuatu, boleh di kolom komentar gitu, boleh tanya. Sekarang kita lagi nunggu Mbak Lucy nih. Mbak Lucy-nya belum nongol kayaknya. Oke. Gimana teman-teman malam ini? Sepertinya ada yang besok libur ya. Ada beberapa mungkin kantor-kantor yang besok mengambil kebijakan libur, ada yang enggak, yang tetap bekerja, tetap semangat karena roda kehidupan terus berputar, kita tetap membutuhkan pekerjaan. Oke, Mbak Lucy-nya mana nih ya? Kok belum kelihatan sepertinya? Mbak Lucy ini tinggal di Jogja. Dia usaha tas-tasnya keren. Kalau teman-teman mau lihat ada di IG namanya @graciabag. Gracia Bag tas. Lagi ya. Oke, malam ini kita bakal tanya-tanya sama Mbak Lucy tentang apa sih Gracia Bag, terus Gracia Bag itu udah mulai ini loh, udah go internasional sejak tahun 2000, kayak kalau nggak salah 2016 deh. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Mbak Lucy yang paling tahu lah. Kalau saya kan masih ini ya, masih, karena saya bukan pelakunya, saya yang menanya Mbak Lucy. Nanti kita sama-sama belajar dari Mbak Lucy apa yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Mbak Lucy-nya sepertinya belum nongol nih. Belum ada. Oke, kita tunggu sebentar ya. Hei, ada Kakak Mary. Hai Kakak Mary. Apa kabar Solor? Sudah hujan-hujan ya? Jakarta hujan terus. Ini tadi hujan keras. Hujannya gede banget, pakai acara petir dan lain-lain. Semoga tidak ada banjir. Gimana teman-teman? Ngomong dong di kolom komentar dari mana aja teman-teman yang lagi online dan melihat. Ini kita sembari menunggu Mbak Lucy ya. Mbak Lucy dari Gracia Bag di Jogja. Semoga Mbak Lucy koneksinya bagus ya. Oke. Aku cerita lagi deh tentang Duanyam ya. Mungkin ada teman-teman yang baru join, tadi belum ada. Aku cerita sedikit tentang Duanyam. Mungkin teman-teman tahu Duanyam itu ada, ini adalah tahun ke-6-nya Duanyam. Duanyam ada di mulai tahun 2014.
Jadi selama 6 tahun itu duanya udah mengalami tuh jatuh bangunnya membangun usaha kecil ya. Dan jadi udah tahu banget tuh painnya. Apa itu pain? Kayak apa ya, berdarah-darahnya melakukan usaha ini gitu loh. Jadi oleh sebab itu, karena Duanyam tuh pengen teman-teman UKM lainnya tuh tidak mengalami pengalaman berdarah-darahnya kami itu, supaya teman-teman UKM tuh langsung gitu. Jadi nggak perlu ngalamin apa yang kami alamin gitu. Oleh sebab itu makanya Duanyam pengen berbagi dengan ini platform ini, yaitu Kreologi. Jadi teman-teman UKM lainnya bisa belajar, kita itu membagi pengalaman, nanti ada aplikasinya juga. Jadi aplikasinya itu user friendly, bisa diakses dan gampang dimengerti lah gitu. Aplikasinya itu membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Jadi kadang-kadang orang itu cuman produksi aja tapi nggak tahu gimana jualannya, atau tanpa tahu bahwa ternyata usaha itu ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan, kayak misalnya rantai pasoknya, terus perencanaannya. Jadi kayak gitu-gitu itu kadang-kadang yang terlewatkan. Jadi oleh sebab itu Kreologi ada untuk membantu teman-teman. Oke, sambil nunggu aku boleh minum ya, udah mulai haus. Teh hangat di udara yang sejuk. Jakarta sejuk malam ini. Teman-teman boleh loh sambil minum, kalau mau sambil makan juga boleh. Karena yang ngobrol serius di sini aja, jadi teman-teman bisa bisa mendengar sambil melakukan aktivitasnya. Bisa sambil makan, bisa sambil ngerjain pekerjaan sambil di laptop gitu. Tapi jangan sambil apa ya? Jangan sambil baca buku, jadi nggak konsentrasinya kebelah kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya ngobrol santai sih. Jadi kita sebagai Kreologi itu pengen tahu kayak apa sih teman-teman menjalankan UKM-nya, usahanya gitu. Saya menyapa ada usaha sosial Ses ID, halo selamat malam. Ada Alesiana, halo selamat malam. Ada Mbak Mona, ada Kathy Suryo, ada Endri Lemala, ada Rica, Kakak Mary. Kalau teman-teman lihat tuh ada namanya Mary Cotton. Itu salah satu mama penganyam kita yang ada di Pulau Solor, di desa Wulu Blolong. Coba lihat di peta sekarang, Wulu Blolong. Itu sebuah desa kecil di Pulau Solor. Dan disitulah para mama penganyam kami ada. Jadi kami Duanyam tuh punya kayak rumah anyam. Jadi para mama itu hari-hari tertentu ngumpul di situ, terus menganyam bersama, terus mereka ada kayak rapat gitu, terus ada pelatihan. Nah, Mama Mary ini salah satu bosnya mama penganyam di sana. Ada siapa lagi nih? Zikran, Muhammad Zikran. Halo, selamat malam. Nih saya masih menunggu Mbak Lucy. Beliau adalah pelaku usaha tas dari Jogja. Kalau teman-teman mau lihat IG-nya itu Gracia Bag. Kita sambil nunggu ya. Mbak Lucy, semoga sinyalnya baik-baik saja. Karena kalau lagi kayak begini nih, banyak provider mungkin kan kami di Duanyam masih WFH, work from home. Jadi banyak aktivitas kami lakukan online. Secara koordinasi kami lakukan online. Tentunya tantangan tersendiri karena ada beberapa hal yang lebih cepat kalau ketemu langsung kan, tapi karena situasi seperti ini tidak menghambat kami untuk terus maju karena kita terus harus bergerak. Malam juga. Oke, bantu invite. Wait ya. Gracia Bag. Sebentar. Gracia Bag, sebentar aku ngundang Mbak Lucy dulu ya.
kok sebentar. Gracia, sebentar ya teman-teman, jangan pergi dulu, kaulah segalanya untukku. Ya, aku sambil nyanyi ya. Gracia back sebentar. Kok nggak ada ya? Wait. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, ini dia. Oke. Hey, kok what happened? Cannot find. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis? Maaf teman-teman, ini kenapa tidak bisa diundang? Aku nggak tahu deh. Wait ya. Untuk mengatakan yang sesungguhnya, kaulah segalanya untukku. Si Mamona yang masih stay. Yay! Halo, selamat malam yang baru join. Halo Mbak Rahma. Halo Mbak Lucy, aku udah nungguin loh. Sinyal aman ya? Aman. Aman. Gimana Maklum. Jogja? Jogja Mendung. hujan apa enggak? Seharian mendung. Jakarta Terus. hujan Mendung, deras. hujan. Jakarta. Banjir nggak? Jakarta. Jangan dong, tari aku nengok dulu. Oh, masih hujan. Maaf, Apa kabar, terlambat. Mbak? Baik. Nggak apa-apa. Aman. Oke. Terima kasih untuk teknologi. Terima kasih untuk Instagram. Kita yang beda kota bisa ngobrol ya. Cantik Jakarta, sekarang. Yogyakarta. Asik. Jakarta, Yogyakarta. Asik. Oke, Jakarta kita dari Duanyam. Oke, kita ulang lagi ya. Aku tadi udah cuap-cuap nih, Mbak. Sambil menunggu Mbak Lucy. Jadi Mbak Lucy, kan Mbak Lucy ini join di kreologi ya berarti ya. Maksudnya kayak pengen belajar sesuatu ya. Oh iya, betul banget. Tapi pengen belajar sesuatu, tapi malam ini Mbak Lucy harus mengajari kita. Wah, Harus enggak. share sesuatu pengalamannya, karena mungkin ada teman-teman yang lagi nonton sekarang yang baru mulai masih dalam taraf ide, ada yang gitu mungkin, atau ada yang sudah mulai tapi ketemu pandemi terus jadi kayak wah gimana kayak gini, gimana usaha gua kayak gitu. Nah, kalau Mbak Lucy kan sudah pengalaman nih, asik. Boleh dong cerita ya, boleh cerita sedikit tentang Gracia Back. Gracia Back itu di mana? Terus itu ngapain, Mbak? Sebenarnya saya nggak ngajarin ya, nggak ngajarin. Sharing. Tukar pengalaman ya. Lebih ke cerita sharing pengalaman ya. Kalau boleh, ditanya boleh. Gracia Back itu apa? Kedengeran nggak ini suaranya? Dengar ya? banget. Oke. Teman-teman gimana? Kalau dengar langsung jempol ya. Jadi kita tahu juga di sini kalau teman-teman mendengar dengan baik. Oke, gimana Mbak Lucy? Ya, Gracia Back itu lebih ke produsen tas, tapi memang kita awalnya mengedepankan bahwa bahan bakunya itu natural resource atau natural ya, kayak seperti sekalipun kita menggunakan kulit pun itu lebih ke nabati, vegetable tan leather ya. Jadi dia ya nabati, bukan seperti pull up atau kulit yang diolah dengan proses chemical.
Kemudian Jadi kita sekarang benar-benar juga, kayak organik gitu ya. terus kita juga sekarang ngembangin juga ke rotan atau ke Oh, mana. wow. Sebenarnya pengen juga Tuh. karena di Jogja itu kan sebenarnya banyak sekali yang bisa dibudidayakan, bisa diajak kerjasama, Hmm. sebenarnya lebih ke situ. Banyak artisan yang pinter-pinter, dan untuk bahan bakunya memang lebih variatif. Di Jogja itu lebih, sebenarnya bukan hanya di Jogja, tapi kan lingkungan di Jogja itu banyak, seperti ada di kota-kota dekat di Jogja kayak di Klaten, di mana, di daerah Magelang, atau di kota sekitar Jogja itu pun banyak sekali bahan baku yang sebenarnya bisa diolah. Cuman karena saya masih fokusnya ke serat agel ya, atau rotan dan kulit, saya lebih apa, selama ini untuk produksinya lebih ke situ dulu, belum kemana-mana. Pengen sih sebenarnya seperti itu anyam itu yang bisa apa namanya, bisa bahan bakunya lebih variatif, lebih banyak, dan ide. Makanya saya gabung dengan kreologi itu sebenarnya juga posisinya saya pengen belajar, bukan pengen Ya, ngajar, tapi pengen belajar di asik. situ. Karena Nih kita sama-sama ini Mbak, sama-sama belajar. Malam ini kita sama-sama belajar. Nanti ada ya, waktunya Mbak Lucy akan diajari, bukan diajari ya, maksudnya diberitahu sip, gitu, diajari. Kesannya kayak sekolah banget gitu kalau diajari. sip, nggak apa-apa. Katanya Mbak, hidup itu sekolah tiap hari. oh betul, betul. Itu tandanya kita masih hidup kalau nggak belajar berarti udah nggak hidup. Oke, kita bahas Mm-mm. tentang tas yang tentang produknya Mbak Lucy nih. Oke, Mm-mm. tadi Mbak Lucy sempat ngomong tuh agel. Agel tuh apa sih Mbak? Agel itu lebih ke seperti tali ya, dia itu tali atau kita nyebutnya serat. Jadi tali yang eh, tali pilin. Jadi dia bentuknya pilinan tali, itu bahan bakunya dari pohon lontar. Jadi pohon lontar itu diolah sedemikian Wow, rupa, pohon kemudian lontar. dipilin hingga menjadi sebuah tali yang panjang-panjang, dan talinya itu dianyam hingga akhirnya bisa membuat sebuah tas. Oh, I Tapi kalau see. untuk bahan baku tali agelnya memang di Jogja nggak ada. Maksudnya bukannya nggak ada yang jual, ada sih yang jual. Tapi untuk perajinnya sendiri sih lebih paling banyak pusatnya itu ada di daerah Jawa Timur. Saya ngambilnya langsung ke sana. Saya Oke. udah ambil dalam bentuk tali. Nah di Jogja itu kita hanya yang mengelola dari tali itu hingga membentuk sebuah tas, hingga akhirnya menjadi tas yang Wow. siap pakai gitu. Wow, luar biasa. Mbak Lucy, ini Mm-mm. kita lagi dilihat juga sama kalau Mbak Lucy kelihatan namanya Mary Cotton 78. Mm-mm. Kelihatan nggak? Ada nggak di Kelihatan, Mbak iya. Lucy? Itu Ya. salah satu mama penganyam kita tuh di Solor. Oh, Di Solor NTT. Jauh oh, kan? jauh Tuh, makanya banget. terima Luar kasih untuk biasa. teknologi nih. Jadi sampai Solor tuh Kakak Mary lagi dengerin Mbak Lucy. Dia Wah, penganyam kita. wah, jauh Dia ya. master Kalau master weaver. Ya, oh, kalau saya keren penganyamnya keren. deket-deket aja di daerah Jogja aja. Jadi lebih, kalau sekalipun kita berkunjung masih bisa dikunjungi dengan pakai Ya, apa, nggak ini perlu jauh jauh-jauh naik ya. pesawat. Oke, Saya nggak, Mbak Lucy, ya gimana gimana Mbak? kalau sampai ke Solo saya nggak tahu. Kalau ada produksi kan hampir seminggu 3 kali, saya harus seminggu tiap hari harus datangin. Saya nggak tahu kalau ke Solo gimana caranya datanginnya. Jauh banget. Itu biar jangan jadi masalah Mbak Lucy deh, masalahnya duanya aja. Iya, iya. Oke, berarti itu bahannya dari agel. Agel itu dari pohon lontar yang kemudian dipilin jadi tali, Mm, kemudian mm, diolah jadi tas. tas. Berarti dari namanya aja udah ketahuan ya, Gracia Bag. Jadi produknya dari Mbak Lucy itu tas kebanyakan ya. Tas, ya. Tas, tas. Tapi memang nggak tahu ya, saya itu hampir 100%, 90% tasnya tas wanita gitu loh. Saya nggak ngebayangin Oke. kalau bikin tas cowok dari agel, kan kayaknya lucu ya. Jadi belum Itu belum jadi kalau tantangan tersendiri tuh, Mbak. oh iya, Your wah ini challenge. senangnya. Ya, your challenge. Iya, saya Bisa bingung ya. bisa Oh, mulai oh. mencari ide. Oke, tadi udah dibilang ya bahan bakunya berarti agel tuh kebanyakan mostly pakai agel ya. Tapi Heeh. ya nggak menutup kemungkinan Enggak sih, yang lain malah barang justru produknya enggak, material lain. enggak. Untuk ya woven itu kita enggak cuma agel, ada yang saya sebutin tadi kulit.
Kulit Oh, pun yang ada kita kulit dianyam, ya, jadi ya. ya kulitnya dipotongin kecil-kecil, kemudian di weave juga, dianyam juga hingga akhirnya membentuk tas atau rotan. Rotan kan memang sudah anyaman. Kalau kita beli udah Iya, lembaran betul, dalam betul, bentuk anyaman itu betul. kita create lagi akhirnya menjadi tas. Nah, itu yang apa kita produksi Gracia Pack. Spesialnya di situ. Tapi nggak tahu ke depannya nanti kalau memang tuntutan pasar, nggak tahu kita harus kembangin lagi ya mau nggak mau. Karena kan memang yang namanya fashion itu kan pastilah Berkembang ya. nggak Ya, mungkin betul, stagnan kan. Dia pasti akan betul. berjalan terus. Kita harus ngikutin kan mau nggak mau ya. Saya nggak ngerti ke depannya nanti mau bikin apa. Gitu. Ya. Nih aku pengen tanya nih Mbak, kan kita udah tahu materialnya apa, terus dijadiin apa. Nah, sekarang pengen tahu nih proses produksinya tuh seperti apa Mbak? Ada berapa orang nih Proses timnya? Bagi kerjanya gimana tuh? Pengen tahu. Oh, kalau apa sebenarnya paling banyak itu kan perajin lokalnya. Kalau Hmm. untuk saya sendiri kan hanya ada finishing penjahit untuk finishingnya, tapi sebenarnya yang paling banyak itu perajin lokalnya. Kalau misal kita ada orderan, karena kan bentuknya tas itu kan tali itu harus dibentuk longsong dulu, atau tas itu Hmm. harus dibikin anyaman dulu, entah itu dalam bentuk longsong, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Tahu ya Mbak, longsong Selongsong itu gitu kan maksudnya? iya Kayak selongsong. selongsong Selongsong gitu itu kan? Oh iya iya. Kayak semacam itu kantong gitu nggak sih? betul, itu Nah, untuk agel itu kan nanti harus dibikin selongsong dulu sesuai dengan modelnya. Jadi kalau saya bikin berarti model tas ada misal, polanya ya? Pakai pola berarti ya? ya ada kalau kita nyebutnya malnya ya orang Jawa nyebut mal. Ya malnya, Jadi betul harus mal. kita harus punya itunya dulu, punya cetakannya. Jadi kalau agel itu Hmm. kan dianyam harus pakai cetakan. Ada beberapa model khusus pakai cetakan, tapi ada beberapa yang tinggal dianyam muter gitu ada, tergantung modelnya. Ya. Nah, ibu-ibu itu yang membuat selongsong itu, perajin itu ya. Dan itu beda-beda. Setiap bahan baku kalau di Jogja kan banyak sekali. Di Jogja itu bahan baku beda, lokasinya berbeda. Jadi kalau saya ada orderan kulit atau ada agel ya saya harus saya kalau agel larinya ke kota apa daerah A, kalau kulit ke daerah B gitu. Jadi lebih ke untuk apa supervisinya beda-beda. Mereka hanya membuat longsongnya, ada juga nantinya sampai finishing. Mereka nanti finishing itu hingga akhirnya saya finishing bikin akhirnya menjadi tas. Finishingnya itu dalam misal masang tali panjang, long strapnya atau Hmm. tutupnya. Karena kan kalau longsong itu kan benar-benar selongsong, tidak berbentuk Ya, apa-apa, ya. hanya bentuk kotak atau bulat gitu. Nah itu saya harus finishing hingga akhirnya dia bisa siap pakai menjadi tas. Kombinasinya macam-macam. Ada yang saya kombinasikan dengan kulit nabati, ada yang dikombinasikan dengan kulit bukan kulit atau mungkin model tali gitu, hanya tali aja Hmm. tergantung model ya. Itu bagian finishing itu yang saya kerjain. Tapi kalau untuk longsongnya Oke. enggak, itu perajin Itu lokal yang memang pengrajinnya. sudah Ya. ada. Iya. Dan Kalau modelnya ya boleh tahu sesuai. timnya Mbak Lucy berapa orang sih? Kalau pelajinnya banyak, Mbak. Pelajinnya banyak satu Pengrajinnya orang. banyak ya. Ya, beda. Kalau putus-putus ya. Halo, Halo, aku lancar halo, sih di sini. Halo, halo Mbak. halo, Aku halo. lancar. Ya, Halo, halo, halo. halo, halo, halo. Ya, Halo. Aku lancar sih Mbak. Aku menerima Mbak Lucy oke. dengan baik sekali. Nah, saya yang terima dari sananya yang putus-putus. Beda-beda, Mbak. Oke, it's Kalau okay. Ya. perajin itu bisa banyak. Satu perajin agel misal itu bisa sampai 10 sampai 20 orang, tergantung. Karena mereka itu kan nggak itu bukan jadi pekerjaan tetap mereka. Itu biasanya kan Hmm. ibu-ibu yang memang hanya mau bekerja tapi mereka dapat duit tanpa meninggalkan rumah. Mereka maunya Oh, bekerja I tapi see. tetap bisa kerja di rumah, keluarganya nggak ditinggal gitu kan. Jadi kadang Ya. mereka kalau memang Nggak orderan banyak keteteran ikut ya Mbak. kerja. Ya. Iya. Kalau nggak ada kan yang lain gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri hanya aja penjahit finishing gitu. Enggak sebesar Kalau doanya lah Mbak. belum, belum Mbak. Bahkan Jangan, saya jangan admin enggak. pun saya masih bisa ngurusin sendiri. Apalagi Oh ya, kondisi belum kayak Mbak. gini. Kondisi pandemi seperti ini, aduh pusing. Ditahan dulu Mbak pembicaraan tentang pandemi. Nanti kita sampai di topik itu. Sekarang Oh kita ya, bahas ini dulu.
Itu kalau pengen tahu nih Mbak Lucy, Mm-mm. yang menentukan kualitas produk berarti siapa nih Mbak Lucy sendiri atau gimana? Saya one Oke. man show nih, ceritanya one man show. Jadi kalau untuk model memang kebanyakan tuh custom ya. Kalau selama ini kan Hmm. custom dari bayarnya. Jadi dia minta saya beberapa model gitu kan. Kamu bisa nggak ngerjain ini? Kamu bisa nggak ngerjain ini? Tapi kebanyakan sih saya ngomong bisa. Saya usahakan saya bisa mengerjakannya. Halo. Halo Tapi Mbak. ada beberapa yang saya mengajukan. Misal saya punya model ini ABCD ini banyak, kayaknya mereka pilih. Jadi kadang-kadang mix antara custom dari mereka, kadang dari saya sendiri seperti itu. Nah nanti udah Oke. saya tinggal bikin, tapi tetap kualitasnya mereka ada standar. Mereka pasti ada maunya yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J banyak gitu ya saya harus ngikutin. Kalau enggak, oh itu Wow. prosesnya panjang, apalagi yang dari Spain itu bisa bolak-balik. Untuk ukuran handle aja kadang mereka ini kalau enggak ini harus presisi banget. Satu ini hanya ukuran handle saya kirim ke sana. Nanti balik lagi. Ini kurang gini ya. Oke, revisi lagi balik sana lagi. Hingga akhirnya udah deal, kita baru produksi massal itu bisa wah, kadang ya kalau memang apa tergantung apa ada yang cepat, ada yang berulang-ulang harus saya revisi ada. Oke. Ini dari penjelasan Mbak Lucy barusan saya jadi ada dua pertanyaan nih. Tadi Mbak Lucy sempat Mm-mm. ngomong Spain. Nah, boleh nggak di-share Spain itu apa gimana ceritanya kok bisa dapat Spain? Spain tuh Spanyol ya. Teman-teman Iya, nanti bingung Spain apaan sih? Spain tuh negara Spanyol. Gimana ceritanya Mbak Lucy? wah itu ceritanya. Sebenarnya bisnis tas ini saya bilang bisnis yang kebetulan, kebetulan Hmm. yang tidak saya rencanakan, tapi saya inginkan sebenarnya. Ternyata saya inginkan. Waktu itu saya masih kerja kantoran istilahnya, dan saya bertemu dengan Hmm. apa kok apa nggak tahu fashion itu memang udah jadi sesuatu yang saya senengi dari dulu gitu. Ketika saya kerja kantoran saya ketemu dengan nasabah istilahnya yang memang Hmm. beliaunya itu pintar bikin tas. Akhirnya Hmm. wah saya kok pengen ya dari jiwa sales itu muncul. Wah kok pengen banget ya, pengen 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 menekuni yang satu ini mencobanya saya membuat berapa 20 ya. Awalnya tuh sedikit. Saya bawa ke kantor kok habis gitu. Saya bikin 7 sampai 10 kalau nggak salah. Saya bawa ke kantor habis. Akhirnya saya wah, ini kayaknya ini prospek ini. Kayaknya saya ketika itu kakak saya yang terbiasa ikut Inakraf, saya tanya, boleh nggak saya naruh satu lemari di standnya itu, dan saya display beberapa barang saya di situ. Dan kakak saya boleh aja. Udah, akhirnya saya disiapin tuh satu lemari di tengahku, benar-benar di tengah. Jadi orang lihat tuh langsung lihat tas saya, bukan produk kakak saya, tapi lihat Itu tas tahun saya. berapa tuh Mbak? Tahun berapa tuh? Itu kalau nggak 2016, 2015 ya? 2016. 16. Oh, wow. Ya, itu akhirnya saya membuat hanya sekitar 20 sampai 25 piece waktu itu. Saya bawanya nggak banyak. Tapi ketika saya Hmm. display hari kedua, kalau nggak hari ketiga langsung sold out, habis. Padahal itu pameran kan Wow. Inakraf 5 hari ya. Itu hari Ya. ketiga tas saya sudah habis. Waduh. Dan Terus 2 hari saya, jualan apa Mbak? nah itu kan standnya kakak saya. Akhirnya saya Ya. diisi produk kakak saya lagi. Udah nggak ada tas lagi. Produk kakak saya lagi udah menemuin yang di tengah itu. Produk saya udah nggak ada. Saya nggak punya Hmm. ekspektasi apa-apa, saya nggak punya nggak punya, ya itu tadi bedanya mungkin nggak ada planning ya. Saya nggak kepikiran Ya. terus nanti harus Berawal tidak ekspor, ada planning. nggak ada. Ya. So, apakah Berawal saya tidak ada harus planning ya. ekspor, apakah saya harus gede? Enggak, terus terang enggak. Keinginan saya cuman, udahlah, ini saya seneng jualan tas, cuman gitu aja. Tapi hanya ketika saya pulang, saya dapat email dari itu, yang Spanyol itu. Wih, Dia waktu itu Spanyol. potret beberapa tas saya, dan tapi saya nggak tahu siapa itu karena saya kan jaga perempuan sih waktu yang email ke saya, ke Mas, maaf ya
ya ada orang luar yang datang ke stand saya dan ambil picture itu nggak ada. Saya merasa kayaknya nggak ada ya. Tapi kenapa dia email saya dan dia memberikan beberapa foto produk saya dan dia ngomong aku mau order tasmu. Wah, aduh, tas banyak. Saya sama sekali nggak ada. Kebetulan sih waktu saya baru ingat waktu kuliah memang saya ambilnya ekonomi manajemen bisnis internasional waktu itu sedikit banyak. Oh, jadi ngerti lah ya. Sedikit Baru banyak. sih aku sambil minum ya. Nggak apa-apa. Jadi, aduh ya sudahlah. Ini waktu ini saya belajar benar-benar ekspor. Saya belajar. Waktu itu turun order kalau nggak 500 sampai 300 piece waktu itu trial order. 300 piece order pertama model. 300 sampai ya. Wow. Dan keren itu benar-benar saya tidak pernah tahu siapa dia dan dia tahu sih Gracia Beck tapi dia nggak saya nggak ngerti itu siapa. Tapi waktu itu hanya ya udah saya by email, saya bikin sampel. Itu pun saya ngomong kalau ini nggak lunas saya nggak mau kirim karena saya nggak mau ambil resiko barang saya sampai sana saya nggak dibayar, saya nggak mau. Betul. Gitu. Hari berikutnya dia lunasin semua itu invoice. Tagihannya dia lunasin dan nggak cuman itu, biaya kirimnya kan dia tanggung. Dia cuma ngomong gini, kamu nggak usah bikinin ekspor, nggak usah, kamu cuman ini aja. Dia yang ngajarin saya. Ini kulit itu harus ada yang namanya SKA. Kamu harus menyediakan namanya SKA bla bla bla, itu saya nggak tahu. Akhirnya saya buka lagi. Waduh, SKA itu apa ya? Saya tanya teman. Itu benar-benar learning by doing. Ekspor pertama saya benar-benar. Saya nggak kepikiran, saya takut atau apa, enggak. Pokoknya ketika dia ngomong aku mau order kamu, saya langsung ngomong iya. Walaupun saya nggak tahu ke depannya nanti seperti apa, nekat ya. Tapi saya nggak tahu, saya langsung ngomong iya, oke. Saya terima, saya mau kerjain order kamu gitu. Dengan harga yang menurut saya bagus banget waktu itu. Dia mau aja gitu. Ya sudah, akhirnya saya selesai semua dokumen saya siapkan, dia bayar ke saya. Tahu nggak, saya nggak punya rekening dolar waktu itu. Saya buka rekening dolar gara-gara dapat orderan itu. Luar biasa. Gila, jadi Mbak Lucy ini buyer pertama dari Spanyol, orang yang dia tidak tahu. Pembelian pertama 300 sampai 600 pieces ya? Lupa, 300 atau 500 pieces saya lupa. Itu nggak sedikit waktu itu buat saya seorang pemula ya. Dan itu waktu itu anggaplah 500 pieces ya. Iya. Udah gitu pembayarannya lunas. Lunas dulu. Sebelum saya minta DP-nya nggak 30% loh waktu itu. Biasanya kan DP 30%, saya minta 50%. Ya. Karena pertimbangan saya seandainya pun dia nggak batal, saya nggak rugi. Saya mikirnya gitu. Ya, DP 50% buat saya udah aman. Dia nggak bayar pun saya it's okay. Gitu. Itu benar-benar bisnis yang aman buat saya. Tapi nggak tahu apakah saya akan dapatin lagi, mungkin nggak ngerti. Akhirnya udah kita jalan. Untuk pengiriman gampang karena dia minta DHL kan, DHL. Pakai akunnya dia itu gampang banget kan, hanya tinggal drop ya, tinggal drop aja. Dia pick up, udah aman sampai sana selesai. Dan dia nggak, ketika barang itu diterima dia nggak komplain, dia nggak repeat order. Inatlah kan April saya menyelesaikannya itu, saya kirimnya itu sekitar bulan Desember waktu itu sudah saya kirim. Bulan Januari atau Februari dia minta lagi sampel. Hingga 2017 itu dia 2 kali order. 2008 2 kali order lagi. Selesai itu 2019. Waktu itu 2019 kemarin dia udah minta beberapa sampel. Sudah saya bikinkan sekitar 7-10 sampel. Langsung kena corona. Udah, kita nggak ada kabar sama sekali. Tapi saya punya buyer lagi Jepang. Oh, itu waktu pandemi atau sebelum pandemi? Yang Jepang? Saya terakhir Jepang itu terakhir ngelayanin order Februari, Corona Februari itu saya kirim terakhir ekspor. Maret Corona datang, saya belum lagi akhirnya saya ekspor. Oke deh, saya mau fokus dulu ke penjualan dalam dulu. Saya kesempatan buat saya untuk nggak cuma ngandelin itu, karena kan kalau di situ saya nggak belajar yang namanya riset produk, saya nggak akan belajar bagaimana untuk berjualan digital itu kayak apa. Ini kesempatan buat saya sih, walaupun sebenarnya ternyata susah ya. Mbak Lucy, berarti bayarnya Mbak Lucy ini kebanyakan dan sebagian besar dari luar ya?
dari pasar ekspor berarti ya? Nggak banyak sebenarnya Mbak. Bisa dihitung 2 atau 3 paling, 3 atau 4 ya, lupa saya. Ada beberapa, satu di Ya, Singapura dan satu tiga Aussie, atau itu pun empat nggak banyak. Tapi itu nggak tapi banyak yang 2 banyak. itu. Cuma Yang 4 rutin 2 misalnya, itu tapi kan, nah enggak, itu luar biasa loh, keren loh. enggak. Yang gede yang Spain tadi sama Jepang, udah itu aja sih yang rutin. Oh, I see. Tapi juga ke negara lain selain Spain sama Jepang. Iya, ada sih Tadi kemarin kan ke sempat Aussie, ngomong tapi ya. enggak banyak sih, Mbak. Maksudnya Ah, baru coba waktu itu, hanya bawa beberapa sampel dan beberapa item, tapi nggak ada kelanjutan lagi, belum ada. Nggak berkesinambungan seperti yang 2 buyer saya itu. oke. Mbak, aku sorry ya, aku kembali yang tadi itu yang buyer Spanyol. Aku Hmm. penasaran sih. Tadi waktu proses sampel, jadi kan Hmm. Mbak Lucy kirim sampel ke sana, ke Spanyol, terus dikirim balik, dikasih koreksi, terus bikin lagi, kirim sampel lagi, atau gimana? Iya, seperti itu Wow. prosesnya. Tapi ternyata cepet ya, apa namanya kalau itu cepet sih, kirim kan paling cuma 3 sampai 5 hari nyampe. Nanti saya bikin revisi 2 hari, Oh, tiga I hari see. Terus udah nanti dia pasti. kirim lagi gitu. Iya, tapi nggak sampai Oh, sih. Untuk biasanya untuk model yang sulit itu saya harus benar-benar memastikan bahwa sebelum saya produksi massal itu harus, untuk menjadi masternya itu harus benar-benar, karena saya nggak mau repot di belakang. Saya biasanya gitu. hmm. Mendingan kita repot di depan deh, kita benar-benar detail di depan dulu, hanya itu benar fix baru saya kerjain, daripada nanti harus retur saya yang repot kan, Ya, atau betul, saya betul. komplain di belakang gitu, saya yang repot, karena itu kan kalau belinya di Jakarta atau Surabaya gampang sih Mbak, tak susul Mbak naik mobil, ini kan nggak deket, jauh. Sekarang udah Jadi bisa naik harus mobil loh, Mbak, gimana ke Jakarta. Cepat. gitu Mbak. Mbak Lucy, kan sekarang banyak target pasarnya, awalnya ya, target negeri ya, ekspor. Sekarang kita ngomong tentang pandemi nih. Nah, efeknya apa nih? Eh, Begitu pandemi masuk ke Indonesia, apa efek yang dirasakan oleh Gracia Bank? Wah, halo. Ya, halo Mbak. Mbak, halo. Ya, halo Mbak ya. Lucy. Agak putus-putus ya, Ya, agak ya. putus-putus. Kalau ditanya efeknya sih sama sih seperti, nggak tahu yang lain ya, untuk bisnis seperti saya itu, tapi beberapa teman saya yang di Jogja saya tanya sama, efeknya banyak banget. Hmm. Karena kan ini pandemi itu kan nggak cuma Indonesia ya, apalagi kalau kita Iya, marketnya di seluruh luar. dunia. Iya. Itu yang Spanyol itu aja, saya udah kirim sampel itu langsung putus. Saya hubungin ya 1-2 kali udah nggak ada reply, mungkin nggak ada balasan, mungkin memang mereka juga kena. Ini kan Iya, benar-benar ya. pandemi ini kan Nah, nggak cuma Indonesia, seluruhnya. Ya buat ya, saya yang menggantungkan hidup di situ ya jadi kerasa banget kan Mbak, yang selama iya ini betul. tidak pernah memikirkan untuk, sekalipun berjualan retail kan hanya ketika saya pameran di Inacraft, untuk mencari itu pun untuk mencari buyer kan. Saya nggak pernah kepikiran untuk, ayo kamu harus, ini sekarang waktunya buat saya benar-benar gimana ya supaya produk saya itu juga diterima di negeri sendiri, bukan hanya di negeri orang gitu. Nah itu PR saya. Ya Makanya saya gabung sama orang lain, Krealogy. kalau orang lain mikir apa lokal dulu, terus mikir gimana cara ekspor. Kalau Mbak Lucy kebalik, dia ekspor dulu, sekarang mikirin lokal. Gitu ya Mbak. Mbak Lucy, Lebih tepatnya cari gampangnya dan cari peluang mana sih Mbak. Kalau ditanya sih itu bukan pilihan saya. Saya dikasih kesempatan ya sudah, itu aja yang saya kerjain. Kalau saya dikasih kesempatan jualan lokal dulu baru ekspor ya saya kerjakan itu dulu. Tapi kebetulan peluang saya di situ ya sudah saya kerjakan dulu mana yang ada. Yang penting ada hasil. ya betul sekali Mbak. Ini ada yang mulai nanya nih, kita bahas dulu ya yang nanya nih. Dari Resi Yuliani, Kak mau tanya dong, ada kendala ekspor nggak? Kalau saya selama ini enggak ada. Ekspor itu dalam artian proses ekspornya ya. Ya, ini Uh, mungkin ya proses ekspornya.
dulu saya bayangin ekspor itu berbelit dan susah ya, tapi ternyata awalnya sih ketika saya belum tahun 2016 saya belum punya pengalaman dan saya benar-benar belajar, itu pun buyer saya baik banget. Dia yang justru menuntun saya, kamu harus menyediakan ini. Itu saya belajar dari dia malah. Ketika sudah bisa, ya sudah ya gitu-gitu aja kok. Paling kalau memang kita menggunakan material yang harus pakai izin, misal kayu atau rotan, ya udah kita tinggal pakai izin. Itu pun kalau nggak punya kan sekarang bisa. Kita misal ada teman yang punya izin, tapi saya belum sih. Karena memang kulit dan agel memang tidak, paling cuma Blue Form A atau SKA aja sih. Nggak ada yang lain. Dan kebetulan juga buyer saya kan kalau pengiriman semuanya pakai DHL ataupun ekspor itu pun mereka yang handle. Lebih mudah ya? Iya, sekalipun pakai atau pakai laut atau udara itu pun mereka yang saya hanya menyediakan dokumen biasanya. Dan kalau dokumen itu sebenarnya sama sih. Mau ekspor ke kebetulan negara saya juga cuma 2 itu, jadi gampang, belum ada kendala lain sih. Oke, semoga menjawab ya Mbak Resi Yuliani pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fikran. Mau nanya Kak, riset pasar tuh seperti apa dan target pasar Kakak gimana? Itu tanya kreologi aja. Loh, kok tanya kreologi? Justru saya kan juga mau tanya. Terus terang saya dari awal kan tadi maaf Mas, sebenarnya saya juga mau tanya itu Mas ke kreologi. Sebenarnya riset pasar itu seperti apa dan target pasar. Karena kan dari awal udah saya sampaikan kalau saya itu untuk model itu kan custom. Jadi buyer saya justru melakukan riset dan saya copy paste aja. Ketika buyer saya minta ini, apa yang dia minta itu pasti kan model yang memang lagi diminati di negaranya dia. Ya udah, kalau saya memang takutnya ke mereka, saya paling tidak ngikutin pattern. Mereka yang diinginkan itu kan warnanya lebih ke yang natural. Ya udah saya ngikutin, saya perhatiin gitu. Setiap kali mereka mengirimkan model ke saya itu modelnya orang luar itu nggak suka yang tapi nggak tahu ya negara lainnya, tapi kebetulan buyer saya itu setiap kali kirim model itu sesuatu modelnya itu minimalis semua. Saya perhatiin dari situ, saya belajar modelnya tuh simple, minimalis dan nggak neko-neko. Itu mereka pasti suka. Ya sudah, saya mengembangkan dari apa yang mereka minta, saya ikutin aja. Berarti lama-lama saya belajar, ini enggak kayaknya, karena ini terlalu banyak pernik-pernik atau modelnya terlalu kebetulan juga saya nggak suka tas yang aneh-aneh, saya suka yang minimalis, jadi bling-bling gitu. Ya sudah, saya ikutin aja dari custom buyer. Tapi memang sih kelemahan saya ketika nggak ada buyer order, saya jadi harus belajar sendiri kan yang namanya riset pasar, apalagi kalau kita fokusnya mau ke pasar dalam negeri kan kita harus tahu juga. Nah itu Mbak dari kreologi yang bisa jawab. Nah, secara nggak sadar Mbak Lucy itu sudah melakukan riset pasar. Cuma riset pasarnya metodenya learning by doing. Jadi kalau orang Spanyolnya bilang warnanya saya nggak suka yang itu, oke, dia nggak suka warna ini, orang Eropa berarti kayak gini. Jadi secara nggak sadar, walaupun belum dikondak dengan mungkin secara organize gitu belum. Tapi itu udah salah satu stepnya. Salah satu steps yang dilakukan Mbak Lucy itu salah satu steps riset pasar. Nah, kalau ini target pasarnya gimana Kak? Tuh pertanyaannya tadi Mbak Lucy udah sempat sebutin. Kebetulan dapatkan waktu Inakraf. Betul begitukah? Mbak putus-putus sih Mbak Fitri, putus-putus ya. Target pasar saya itu kan awalnya karena memang saya diberi kesempatan ekspor ya, itu target saya awalnya. Tapi kalau sekarang saya mengembangkan dalam negeri, target pasar saya kalau ditanya usia berapa ya antara 18 sampai 45 tahun. Seperti itu. Untuk model yang saya keluarin kan memang untuk segmen itu. Untuk harganya sih relatif, tapi enggak sih yang mahal-mahal gitu, enggak sih. Bagus loh, kalau teman-teman sempat lihat di IG Gracia Bag itu keren banget. Nah, nggak sekarang untuk mengatasi ya keren kok Mbak, keren.
Untuk mengatasi ini nih Mbak, kan pandemi tadi kan Mbak Lucy sempat cerita ya, pandemi semua negara ngalamin. Eh, Kalau menurut Mbak Lucy, eh, apa nih penjualan? Sorry, yang tadi nanya lagi. Oke, nanti aku lihat lagi deh. Nah, Mbak Lucy ini kan strateginya Mbak Lucy kan ekspor lagi nggak bisa nih. Strategi lainnya Mbak Lucy apa yang lagi dikerjakan oleh Gracia Bank? Nah, itu tadi. Mau nggak mau ternyata harus berjualan lokal juga kan, untuk bisa bertahan. Dan ya saya lagi belajar bagaimana produk itu bisa diterima. Saya belajar yang namanya digital marketing seperti apa, kemudian yang namanya riset. Orang Indonesia tuh senengnya yang kayak apa sih? Ya kemarin waktu ada share di grup juga kan ditanya, sebenarnya menentukan segmen dulu atau produk dulu. Terus terang aja, selama ini saya produk dulu. Apa yang saya kira-kira, saya ngelihat, tapi tidak keluar dari apa namanya, tidak keluar dari bahwa Gracia Pack itu kan natural pack ya. Jadi benar-benar bahan bakunya di situ, hanya modelnya aja kita coba ngikutin. Nah, caranya bagaimana produk itu bisa diterima ya banyak banget yang harus dikerjakan. Saya harus belajar namanya digital marketing, harus belajar bagaimana branding, harus belajar apa ya, ya menangkap semua peluang hingga tas itu benar-benar bisa diterima untuk market lokal gitu. Apapun saya kerjakan, entah itu bekerja sama dengan, misal saya gabung dengan Krealogi, dalam berharap bahwa saya bisa belajar di situ, atau beberapa komunitas yang lain yang memungkinkan produk saya bisa terjual. Pas saya jualan di bandara juga, saya kemana Oh ya, pun jualan di apapun. bandara mana? Jogja? Ya, nanti yang di Niang udah ada. Kebetulan sih dinasnya di Jogja itu kan mengkurasi beberapa produk untuk bisa didisplay di sana. Ya, puji Tuhan lah, Gracia Pack ikut katut jualan di sana. Jadi kalau nanti ke Jogja lewat Nia, carilah, ada di Pasar Kota Gede. Di Bandara Nia itu ada satu hall gede banget namanya Pasar Kota Gede, yang memang itu untuk mendisplay semua produk terkurasi UKM Jogja untuk bisa dibeli di situ. Monggo silahkan kalau nanti ke Jogja lewat Nia. Nanti sebentar lagi Adi Sucipto itu kan sebenarnya masih dipakai, tapi untuk beberapa penerbangan khusus aja. Jadi kalau di Jakarta kayak di Cengkareng sama di Kemayoran lah gitu. Nah nanti di Adi Halim, Sucipto. Mbak Halim. Kemayoran udah nggak ada. Halim. Sorry, Halim. Betul. Halim, nah ada dua itu. Sama, nanti Adi Sucipto juga masih dipakai, tapi untuk beberapa penerbangan khusus. Nah itu nanti mungkin Desember kita juga ada di sana. Semua peluang saya ikutin, walaupun pakai proses kurasi ya, nggak semuanya boleh jualan di situ, ya saya ikutin aja. Kebetulan kok boleh aja jualan di situ, tetap walaupun offline. Toko pun juga mulai saya buka, karena bagaimanapun Jogja tetap menjadi destinasi wisata ya. Saya kepikiran, wah karena memang sudah ada beberapa orang dari Jakarta kalau datang ke sini, udah Google, tiba-tiba datang aja ke sini. Katanya nggak marem kalau nggak beli tasnya, kalau hanya lihat di toko online. Ya, saya harus memikirkan juga gimana supaya toko offline-nya menarik. Kebetulan Jogja tempat destinasi wisata, saya kepikiran ke situ. Jualan online oke deh. Saya belajar namanya Facebook, Instagram, semua saya kerjain. Walaupun jujur ya, wah capek. Udah nggak mudah lagi. Berarti sudah mulai waktunya untuk punya tim, Mbak Lucy. Kalau sendirian semua capek. Jadi mungkin harus punya tim. Betul. Kebetulan tim saya selama ini masih ponakan-ponakan yang milenial yang membantu saya, entah itu dari desain, entah itu saya bahkan ini ketika join ke ini tadi malam gak. Mereka mereka malah ngajarin Mbak Lucy ya, gimana nih foto yang bagus di Instagram gitu. Iya, saya konsultasi dengan mereka, bahkan untuk beberapa website itu pun, itu bukan saya konsultasi dengan salah satu ponakan saya yang memang jagonya untuk copywriter atau untuk translate ke bahasa Inggris, atau dia punya ide apa, saya kok diskusi sama belum punya ponakan juga pinter desain. Kalau lihat nanti itu desain brosur saya, itu bukan saya, itu juga ada lagi yang bantu. Saya hanya bisa minta tolong. punya ide yang dituangkan ke para ponakan. Itu teamwork loh, Mbak, teamwork yang baik gitu. Iya, benar sih, harus saja tim.
Timnya nggak hanya produksi saja, tapi ternyata timnya dibutuhkan untuk bisa go digital itu. Ya. Jadi Mbak, selama pandemi ini kan memang masalahnya lebih ke pemasaran ya. Kalau dari segi materialnya Mbak, itu jadi gimana, kan itu jadi nggak jalan, atau apa ada hal yang lain bisa mengalihkan itu, menggantikan? Maksudnya, Jadi kan materialnya kan jadi masih banyak tuh. oh ya, terus untuk produksi Terus lain, ya, selain tas gitu ya, ya ada nggak maksudnya? Jadi kayak ada ide apa gitu, inovasi diversifikasi apa yang produk sudah, gitu ya, ya, seperti inovasi itu. apa nih yang sudah Mbak Lucy Sebenarnya, pikirkan gitu, atau ada nggak nih gitu? uh, sebenarnya CV Gracia itu kan nggak cuma Gracia Bag, CV Gracia itu ada Gracia Craft. Jadi kita juga jualan selama ini kan, yang saya Hmm. bilang tadi Inacraft kakak saya, itu kan ada Gracia Craft, tapi kita memang produksinya interior, misal kayu ya, dari kayu, misal rak dari kayu. Nah, saya pikir kok kayaknya pandemi ini lebih 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 disukai yang untuk model misal untuk tanaman, taruh tanaman, rak untuk taruh tanaman atau untuk apa itu malah demand-nya banyak sekarang. Saya Oh, oke, kepikiran, itu wah, lokal ya, lokal iya, berarti ya. lokal. Malah Nah, kakak saya itu lumayan permintaannya lah. Saya kepikiran, wah, ini kalau bahan bakunya bisa dibikin mungkin untuk apa, untuk tempat pot atau apa, tapi belum sampai ke sana sih. Belum sampai untuk eksekusi produk gitu, belum. tapi itu juga ide yang baik ya. Iya, harus harus kayaknya harus deh untuk Halo Mbak bisa Lucy. bertahan di kondisi bisa bertahan di kondisi kayak gini, kayaknya harus diversifikasi produk juga. Ya harus harus terus bergerak Mbak. Ya bisa diam. Kalau diam nanti malah malah nggak punya ide, malah nggak tahu mesti ngapain. Tapi kalau kita terus bergerak, itu pasti akan ada hal-hal baru yang kita temukan. Ya, setuju. Betul, betul gitu. Loh, kok malah? Betul, harus bergerak. Ya, Mbak Lucy, apa tuh namanya? Pengen tahu nih, kan buyer ekspornya itu kan Spanyol, Jepang, terus ada kecil-kecil Australia ya. Terus ada mana lagi Mbak? Korea kalau nggak salah. Korea waktu itu saya pameran aja sih, produknya diterima sih. Oh, Ketika saya beberapa bawa produk itu memang jadi bestseller ya di sana. Maksudnya bukan bestseller sih, tapi banyak yang minat gitu loh. Tapi kok ya, ya. nggak ada respon setelah saya pulang ke Indonesia, nggak ada respon sih. Justru saya dapat buyer dari Jepang, Spanyol itu justru dari Inaka, pameran lokal. Oh, Tapi I see. iya Nah, waktu aku pengen tahu nih Mbak, pengen tahu perbedaan buyer Spanyol, maksudnya Spanyol kan Eropa ya, Jepang kan Asia. Perbedaannya apa nih sama buyer Australia juga dari segi apa? Kesukaan kualitas produknya, terus pemilihan apa mungkin warnanya atau modelnya, perbedaannya apa sih? nggak Asia kalau sama Eropa gitu. kalau kebetulan dua buyer saya itu signifikan sama ya, sama apa mirip ya. Mereka nggak suka yang warnanya pun tonnya paling cuman coklat muda, coklat tua, itu mana benar-benar natural gitu. Untuk Jepang pun juga sama. Cuma bedanya Jepang mereka nggak minta custom. Mereka justru memilih Oh, oke. produk saya. Saya udah beberapa produk waktu itu. Saya bawa ke Inacraft. Udah, dia pick up beberapa sampel, bawa ke sana. Ini ketika pulang ke Jepang, dia udah langsung order ke saya beberapa produk. Dia nggak ngasih custom, nggak serumit bayar Spanyol sih. Kalau Spanyol kan mereka Hmm. kadang suka misal Detail ya, detail banget ya. saya kasih produk A gitu, dia mau oke, aku mau ini, tapi tolong ini di ini di ini ya. Jadi harus direkonstruksi lagi. Tapi ini itu ya. Ya kalau Jepang nggak, paling dia ya udah ini aja, aku minta ini udah, nggak terlalu Oh, rumit oke. gitu. Wow. Ini Mbak Lucy ini luar biasa karena Gracia Bag itu dia internasional dulu, terus sekarang sedang mencari pasar lokal. Sementara Ya, mungkin banyak UKM lain tuh lokal dulu, terus mikir gimana caranya internasional. Luar biasa. Tapi
masa-masa seperti ini itu memaksa banyak orang, banyak pengusaha juga untuk terus berpikir bagaimana caranya terus melakukan inovasi untuk usahanya. Dan Mbak Lucy kemudian kebetulan tergabung dengan Kreologi. Kreologi adalah salah satu platform yang dibuat oleh Duanyam sebagai tempat belajar, wadah belajar para UMKM supaya tidak mengalami pain-pain hal-hal yang berdarah-darah gitu waktu UKM dibuat. Jadi kan Duanyam sudah pernah mengalami fase-fase seperti itu. Jadi pengennya teman-teman UKM itu nggak mengalami hal yang berdarah-darah itu. Jadi kita kayak punya, nah kayak ngasih tahu kalau lu ambil ini kayaknya lu bakal gini deh. Jadi mendingan yang ini aja gitu. Karena Duanyam pernah mengalami. Ini Mbak Lucy ini salah satu usaha yang join di Kreologi gitu. Terima kasih loh Mbak Lucy buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Seru banget. Aku jadi banyak tahu juga. Aku malah jadi belajar nih, malah aku yang belajar loh. Mbak Lucy nggak sadar. Sama-sama lah, itu hanya pengalaman sih. Ya, teman-teman yang di sini yang lagi join, kalau pengen nanya-nanya, sebentar ya, sepertinya belum di. Aku sambil, oh ini ada yang nanya lagi nih. Baru aku mau ketik dari Oka Kyo. Kak, mau tanya dong, bagaimana manajemen pasar dan manajemen produksi dan quality controlnya? Manajemen Tadi pasar udah sempat di, ya? sebentar ya, aku pin dulu. Manajemen, sebenarnya tadi Mbak Lucy udah sempat sebutkan sih. Masalah quality control, kalau QC Mbak Lucy masih lakukan sendiri karena Mbak Lucy yang tahu standar kualitas dari yang dimaui oleh buyer. Bukankah begitu Mbak Lucy? Iya, tapi tetap dibantu karena kan setiap komunitas tetap ada yang satu ibu-ibu yang memang dia yang jadi supervisinya. Tetap harus saya hanya tetap ada dibantu sih, enggak saya sendiri gitu 100% saya enggak. Saya tetap ada misal ibu yang memang dia menjadi kepala sukunya istilahnya. Di situ saya ngobrol sama dia, saya maunya gini lah. Dia udah tahu kalau saya yang order harus gini udah tahu. Gitu. Jadi tetap enggak saya sendiri 100%, ada yang bantuin. Ya, ini ibu-ibu komunitas yang tempat Mbak Lucy ambil ini ya materialnya. Melongsong, dia hanya nganyam sih material kan. Kalau untuk agel kan memang kadang saya yang harus ngambil di Jawa Timur. Saya yang ngedrop ke mereka, mereka yang nganyam jadi longsong itu tadi. Enggak hanya bikin tas. Oke. Ini maksudnya manajemen pasar dan manajemen produksi. Oke. Itu gimana ya? Saya juga maksudnya nanti Mas yang siapa nih? Mas Okagyo. Kalau masih pengen tanya, ini saya sudah ngepin, boleh klik di link itu, boleh bertanya-tanya tentang mungkin ada yang tadi belum terjawab atau masih pengen nanya panjang yang lain gitu, hal yang lain, boleh ke link ini ya, yang sudah saya pin. Oke, udah hampir 1 jam Mbak, tinggal 2 menit lagi udah habis waktu kita. Nggak kerasa yang ngobrol ya Mbak Fitri. Iya. Kita ngobrol. Saya senang sekali bisa ngobrol, pengen tahu, kayaknya saya jadi tergoda nih dengan Gracia Bag. Keren-keren loh, modelnya keren-keren. Mbak Lucy itu langsung yang di WA itu, di WA, di Instagram tuh berarti langsung ke Mbak Lucy ya? Di DM atau gimana caranya? Iya, WhatsApp. Kalau ada WhatsApp ya. Bisa DM di itu kan, di IG. Saya lebih suka, saya jarang ya. Nggak apa-apa sih DM, tapi saya lebih prefer langsung aja deh WA. Itu udah saya ada linknya. Daripada nanti kelamaan saya balesnya, mending kalau WA langsung saya pegang soalnya. Kalau Instagram kan langsung dipegang sendiri ya. Ini owner merangkap Mimin. Kak mau tanya Kak Oke, boleh teman-teman kalau mau lihat silahkan di Gracia Bag. Ya, minggu ini saya menyelesaikan beberapa model baru. Nanti silahkan minggu depan sudah mulai tayang karena
terus terang sudah lama saya nggak update IG. Wah, ini kayaknya harus update. Akhirnya saya bikin beberapa produk baru, nanti akan saya tayang di IG. Silahkan diikuti aja. Wow, keren banget. Terima kasih Mbak Lucy untuk kesempatan ngobrolnya. Teman-teman, terima kasih yang sudah join. Terima kasih untuk semua waktunya. Oke,